Part 21 Pendahuluan. Merupakan hak istimewa saya untuk menawarkan bagian 21. Dalam paragraf 7, Anda akan menemukan bahwa salah satu rahasia kesuksesan, salah satu metode mengatur kemenangan, salah satu pencapaian mastermind adalah memikirkan pikiran-pikiran besar. Dalam paragraf 8 Anda akan menemukan bahwa segala sesuatu yang kita pegang dalam kesadaran kita untuk waktu yang lama menjadi terkesan pada alam bawah sadar kita dan dengan demikian menjadi pola di mana energi kreatif akan menenun ke dalam kehidupan dan lingkungan kita. Inilah rahasia kekuatan doa yang luar biasa. Kita tahu bahwa semesta diatur oleh hukum, bahwa untuk setiap efek harus ada sebab, dan bahwa penyebab yang sama, di bawah kondisi yang sama, akan selalu menghasilkan efek yang sama. Akibatnya, jika doa pernah dijawab, itu akan selalu dijawab, jika kondisi yang tepat dipenuhi. Ini tentu benar, jika tidak, semesta akan menjadi kekacauan alih-alih sebuah kosmos. Karena itu, jawaban atas doa tunduk pada hukum, dan hukum ini pasti, dan ilmiah, seperti halnya hukum yang mengatur gravitasi dan listrik. Pemahaman tentang hukum ini mengambil dasar agama Kristen keluar dari dunia tahayul dan kepercayaan dan menempatkannya di atas batu karang. Pemahaman ilmiah yang kuat. Tetapi, sayangnya, hanya sedikit orang yang tahu cara berdoa. Mereka memahami bahwa ada hukum yang mengatur listrik, matematika, dan kimia, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, tampaknya tidak pernah terjadi pada mereka bahwa ada juga hukum spiritual, dan bahwa hukum ini juga pasti, ilmiah, tepat, dan beroperasi dengan presisi abadi. Part 21. Satu rahasia kekuasaan yang sebenarnya adalah kesadaran akan kekuatan. Pikiran universal tidak bersyarat, oleh karena itu, semakin kita sadar akan kesatuan kita dengan pikiran ini, semakin kurang sadar kita akan menjadi kondisi dan keterbatasan, dan ketika kita menjadi dibebaskan atau terbebas dari kondisi kita menjadi realisasi tanpa syarat. Kami telah menjadi bebas. Segera setelah kita menjadi sadar akan kekuatan dunia yang tiada habisnya, kita mulai memanfaatkan kekuatan ini dan menerapkan dan mengembangkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar yang disadari oleh kebijaksanaan ini, karena apapun yang kita sadari akan selalu dimanifestasikan dalam dunia objektif, adalah dibawa ke ekspresi nyata. Ini karena pikiran yang tidak terbatas, yang merupakan sumber dari mana segala sesuatu berjalan, adalah satu dan tak terpisahkan, dan setiap individu adalah saluran di mana energi abadi ini terwujud. Kemampuan kita untuk berpikir adalah kemampuan kita untuk bertindak berdasarkan substansi universal ini, dan apa yang kita pikirkan adalah apa yang diciptakan atau diproduksi di dunia objektif. Hasil penemuan ini tidak kurang dari menakjubkan, dan berarti bahwa pikiran memiliki kualitas yang luar biasa, tidak terbatas jumlahnya, dan mengandung kemungkinan tanpa angka. Menjadi sadar akan kekuatan ini berarti menjadi kawat hidup, itu memiliki efek yang sama seperti menempatkan kawat biasa dalam kontak dengan kawat yang dibebankan. Universal adalah kabel langsung. Itu membawa kekuatan yang cukup untuk memenuhi setiap situasi yang mungkin timbul dalam kehidupan setiap individu. Ketika pikiran individu menyentuh pikiran universal, ia menerima semua kekuatan yang dibutuhkannya. Ini adalah dunia di dalamnya. Semua ilmu, pengetahuan mengakui realitas dunia ini, dan semua kekuatan bergantung pada pengakuan kita terhadap dunia ini. 5. Kemampuan untuk menghilangkan kondisi yang tidak sempurna tergantung pada tindakan TLDTDKTLTTDKDKKKTLHKITKI. Kita sadar akan kesatuan kita dengan sumber semua kekuatan, semakin besar pula kekuatan kita untuk mengendalikan dan menguasai setiap kondisi. 180. 6. Ide-ide besar memiliki kecenderungan untuk menghilangkan semua ide yang lebih kecil.
Jadi ada baiknya untuk menyimpan ide-ide yang cukup besar untuk menangkal dan menghancurkan semua kecenderungan kecil atau yang tidak diinginkan. Ini akan menghilangkan banyak rintangan kecil dan menjengkelkan dari jalur Anda. Anda juga akan menjadi sadar akan dunia pemikiran yang lebih besar, sehingga meningkatkan kapasitas mental Anda serta menempatkan diri Anda pada posisi untuk mencapai sesuatu yang bernilai. 7 ini adalah salah satu rahasia kesuksesan, salah satu metode mengatur kemenangan, salah satu pencapaian dari mastermind. Dia memikirkan pikiran besar. Energi kreatif dari pikiran tidak lagi mengalami kesulitan dalam menangani situasi besar daripada yang kecil. Pikiran sama banyaknya dengan yang ada di yang tak terhingga besar seperti yang ada di yang tak terhingga kecil. 8. Ketika kita menyadari fakta-fakta ini tentang pikiran, kita memahami bagaimana kita dapat membawa diri kita sendiri kondisi apapun dengan menciptakan kondisi yang sesuai dalam kesadaran kita, karena segala sesuatu yang dipegang untuk waktu yang lama dalam kesadaran, akhirnya menjadi terkesan pada alam bawah sadar dan dengan demikian menjadi pola di mana energi kreatif akan menenun ke dalam kehidupan dan lingkungan individu. 9. Dengan care ini kondisi dihasilkan, dan kita menemukan bahwa hidup kita hanyalah refleksi dari pikiran kita yang dominan, sikap mental kita. Kita kemudian melihat bahwa ilmu berpikir benar adalah ilmu yang satu, yang mencakup semua ilmu lainnya. 10 dari ilmu ini kita belajar bahwa setiap pemikiran menciptakan kesan pada otak, bahwa kesan-kesan ini menciptakan kecenderungan mental, dan kecenderungan ini menciptakan karakter, kemampuan dan tujuan, dan bahwa tindakan gabungan dari karakter, kemampuan dan tujuan menentukan pengalaman yang akan kita alami bertemu dalam hidup. 11 pengalaman-pengalaman ini datang kepada kita melalui hukum ketertarikan, melalui tindakan hukum ini kita bertemu di dunia luar pengalaman yang sesuai dengan dunia kita di 12 pikiran utama atau sikap mental adalah magnet, dan hukum adalah bahwa suka menarik seperti, akibatnya sikap mental akan selalu menarik kondisi seperti yang sesuai dengan sifatnya. 13. Sikap mental ini adalah kepribadian kita, dan terdiri dari pikiran-pikiran yang telah kita ciptakan dalam pikiran kita sendiri, karena itu, jika kita menginginkan perubahan kondisi, yang diperlukan hanyalah mengubah pemikiran kita. Ini pada gilirannya akan mengubah sikap mental kita, yang pada gilirannya akan mengubah kepribadian kita, yang pada gilirannya akan mengubah orang, benda, dan kondisi, pengalaman, yang dengannya kita bertemu dalam kehidupan. 14 Namun, tidak mudah mengubah sikap mental, tetapi dengan upaya yang terus-menerus hal itu dapat dicapai. Sikap mental terpola setelah gambar-gambar mental yang telah difoto di otak. Jika Anda tidak menyukai gambar, hancurkan yang negatif dan buat gambar baru. Ini adalah seni visualisasi. 15 Segera setelah Anda melakukan ini, Anda akan mulai menarik hal-hal baru, dan hal-hal baru akan sesuai dengan gambar-gambar baru. Untuk melakukan ini, buatlah gambaran di benak Anda tentang hasrat yang ingin Anda objektifkan dan terus pertahankan gambaran itu di benak Anda sampai hasilnya diperoleh. 16 Jika keinginan adalah keinginan yang membutuhkan tekad, kemampuan, bakat, keberanian, kekuatan, atau kekuatan spiritual lainnya, semua ini penting untuk gambaran Anda, membangunnya. Mereka adalah bagian penting dari gambar, mereka adalah perasaan yang menggabungkan dengan pikiran dan menciptakan daya magnet yang tak tertahankan yang menarik hal-hal yang Anda butuhkan untuk Anda. Mereka memberikan gambaran hidup Anda, dan kehidupan berarti pertumbuhan, dan begitu makhluk itu tumbuh, hasilnya praktis terjamin. 17 Jangan ragu untuk bercita-cita mencapai pencapaian setinggi mungkin dalam apapun yang Anda lakukan, karena kekuatan pikiran selalu siap untuk meminjamkan diri pada keinginan yang bertujuan dalam upaya untuk mengkristalisasi aspirasi tertinggi ke dalam tindakan, prestasi, dan peristiwa.
Sebuah ilustrasi tentang bagaimana kekuatan-kekuatan ini beroperasi disarankan oleh lagi, dan lagi, sampai menjadi mudah dan mungkin hampir otomatis, dan aturan yang sama berlaku untuk menghentikan setiap dan semua kebiasaan buruk, kita berhenti melakukan sesuatu, dan kemudian menghindarinya lagi dan lagi sampai kita sepenuhnya bebas darinya, dan jika kita gagal sekarang dan kemudian, kita seharusnya tidak kehilangan harapan, karena hukum itu mutlak dan tak terkalahkan dan memberi kita pujian untuk setiap upaya dan setiap keberhasilan, meskipun upaya dan keberhasilan kita mungkin berselang. 18. Tidak ada batasan untuk apa hukum ini dapat lakukan untuk Anda. Berani percaya pada ide Anda sendiri. Ingatlah bahwa alam adalah plastik sampai ideal, menganggap ideal sebagai fakta yang sudah dicapai. 19. Pertempuran hidup yang sebenarnya adalah salah satu ide, itu diperjuangkan oleh segelintir orang melawan banyak orang. Di satu sisi adalah pemikiran konstruktif dan kreatif, di sisi lain adalah pemikiran destruktif dan negatif. Pemikiran kreatif didominasi oleh cita-cita, pemikiran pasif didominasi oleh penampilan. Di kedua sisi adalah orang-orang dari ilmu pengetahuan, orang-orang dari huruf, dan orang-orang dari urusan. 20. Di sisi kreatif adalah pria yang menghabiskan waktunya di laboratorium, atau di atas mikroskop dan teleskop, berdampingan dengan pria yang mendominasi dunia komersial, politik, dan ilmiah. Di sisi negatifnya adalah orang-orang yang menghabiskan waktu mereka menyelidiki hukum dan presiden, orang-orang yang keliru mengartikan teologi untuk agama, negarawan yang keliru mengartikan hak untuk yang benar, dan semua jutaan yang tampaknya lebih suka teladan untuk maju, yang selalu melihat ke belakang daripada ke depan, yang hanya melihat dunia tanpa, tetapi tidak tahu apa-apa tentang dunia di dalamnya. 21. Dalam analisis terakhir hanya ada dua kelas ini, semua orang harus mengambil tempat di satu sisi atau yang lain, mereka harus maju, atau kembali, tidak ada yang diam di dunia di mana semua bergerak. Ini adalah upaya untuk diam yang memberikan sanksi dan memaksa untuk kode hukum yang sewenang-wenang dan tidak setara. 22. Bahwa kita berada dalam masa transisi dibuktikan dengan kerusuhan yang tampak di mana-mana. Keluhan umat manusia adalah seperti gulungan artileri surga, dimulai dengan nada rendah dan mengancam dan meningkat sampai suara dikirim dari awan ke awan, dan kilat. 183. Memecah udara dan bumi. 23. Para penjaga yang berpatroli di pos terdepan di dunia industri, politik, dan agama saling memanggil dengan cemas. Bagaimana malam itu? Bahaya dan rasa tidak aman dari posisi yang mereka tempati dan coba pegang semakin jelas setiap jam. Fajar era baru harus menyatakan bahwa tatanan hal yang ada tidak bisa lebih lama dari itu. 24. Masalah antara rezim lama dan yang baru, inti dari masalah sosial, sepenuhnya merupakan masalah keyakinan dalam pikiran orang-orang tentang sifat semesta. Ketika mereka menyadari bahwa kekuatan transenden dari roh atau pikiran kosmos ada di dalam setiap individu, adalah mungkin untuk membingkai hukum yang akan mempertimbangkan kebebasan dan hak banyak orang dan bukan hak istimewa beberapa orang. 25. Selama orang-orang menganggap kekuatan kosmis sebagai kekuatan yang bukan manusia dan asing bagi kemanusiaan, akan relatif mudah bagi kelas yang dianggap istimewa untuk memerintah oleh hak ilahi terlepas dari setiap protes sentimen sosial. Karena itu, kepentingan nyata demokrasi adalah meninggikan, membebaskan, dan mengakui keilahian roh manusia, untuk mengakui bahwa semua kekuatan berasal dari dalam, dan bahwa tidak ada manusia yang memiliki kekuatan lebih daripada manusia lainnya, kecuali seperti yang dengan rela didelegasikan kepadanya. Rezim lama akan membuat kita percaya bahwa hukum lebih unggul daripada pembuat hukum, di sini adalah inti dari kejahatan sosial dari setiap bentuk hak istimewa dan ketidaksetaraan pribadi, pelembagaan doktrin fatalistik pemilihan ilahi. 26. Pikiran ilahi adalah pikiran universal, itu tidak membuat pengecualian,
tidak memainkan favorit, itu tidak bertindak melalui belaka-belaka atau dari kemarahan, kecemburuan atau kemarahan, tidak dapat disanjung, dibujuk atau digerakkan oleh simpati atau petisi untuk memasok manusia dengan beberapa kebutuhan yang menurutnya perlu untuk kebahagiaannya atau bahkan keberadaannya. Pikiran ilahi tidak membuat pengecualian untuk setiap individu, tetapi ketika individu memahami dan menyadari kesatuannya dengan prinsip universal, dia akan tampak disukai karena dia akan menemukan sumber dari semua kesehatan, semua kekayaan, dan semua kekuatan. 27 Untuk latihan Anda minggu ini, berkonsentrasilah pada kebenaran. Cobalah untuk 184. Menyadari bahwa kebenaran akan membebaskan Anda, bahwa tidak ada yang dapat secara permanen menghalangi kesuksesan sempurna Anda ketika Anda belajar menerapkan metode dan prinsip pemikiran yang benar secara ilmiah. Sadarilah bahwa Anda mengeksternalisasi dalam lingkungan Anda potensi jiwa Anda yang melekat. Sadarilah bahwa keheningan menawarkan kesempatan yang selalu tersedia dan hampir tak terbatas untuk membangkitkan konsepsi kebenaran yang tertinggi. Cobalah untuk memahami bahwa Maha Kuasa itu sendiri adalah keheningan mutlak, yang lainnya adalah perubahan, aktivitas, keterbatasan. Karenanya konsentrasi pikiran yang diam adalah metode sejati untuk mencapai, membangkitkan, dan kemudian mengekspresikan kekuatan potensial yang luar biasa dari dunia di dalamnya. Kemungkinan pelatihan pemikiran tidak terbatas, konsekuensinya kekal, dan masih sedikit yang bersusah payah untuk mengarahkan pemikiran mereka ke saluran yang akan membuat mereka baik, tetapi malah membiarkan semuanya kebetulan. Marden. Part 21 Pertanyaan belajar dengan jawaban. 201 Apakah rahasia kekuasaan yang sebenarnya? Kesadaran kekuasaan, karena apapun yang kita sadari, selalu dimanifestasikan dalam dunia objektif, dibawa ke dalam ekspresi nyata. 202 Apa sumber kekuatan ini? Pikiran universal, dari mana segala sesuatu berjalan, dan mana yang satu dan tak terpisahkan. 203 Bagaimana kekuatan ini dimanifestasikan? Melalui individu, setiap individu adalah saluran di mana energi ini dibedakan dalam bentuk. 204 Bagaimana kita bisa terhubung dengan Maha Kuasa ini? Kemampuan kita untuk berpikir adalah kemampuan kita untuk bertindak berdasarkan energi universal ini, dan apa yang kita pikirkan adalah apa yang diproduksi atau diciptakan di dunia objektif. 205 Apa hasil dari penemuan ini? Hasilnya tidak kurang dari luar biasa, ia membuka peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tanpa batas. 206 Jadi, bagaimana kita dapat menghilangkan kondisi yang tidak sempurna? Dengan menjadi sadar akan kesatuan kita dengan sumber dari semua kekuatan. 207 Apa salah satu ciri khas pikiran utama? Dia memikirkan pikiran besar, dia memegang ide-ide yang cukup besar untuk menangkal dan menghancurkan semua rintangan kecil dan menjengkelkan. 208 Bagaimana pengalaman datang kepada kita? Melalui hukum ketertarikan. 209 Bagaimana hukum ini diberlakukan? Dengan sikap mental kita yang dominan. 210 Apa masalah antara rezim lama dan baru? Pertanyaan tentang keyakinan tentang sifat semesta. Rezim lama berusaha untuk berpegang teguh pada doktrin fatalistik tentang pemilihan ilahi. Rezim baru mengakui keilahian individu, demokrasi kemanusiaan.